kita akan mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sesungguhnya Al-Qur'an itu satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 45-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Ketika kamu wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat hijaban mastura. Ada hijab yang tidak terlihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya memandang Al-Quran dengan kacamata keimanan, maka mereka akan mendapatkan petunjuk yang sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kita itu akan mendapatkan syifa dan rahmah. Di ayat yang 82 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wala yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifa, yang di dalamnya itu ada penawar, ada kesembuhan, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan membaca Al-Qur'an kita akan dapatkan kesembuhan batin, kesembuhan lahir. Karena di dalam baca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak sekali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan turunnya rahmat. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian Al-Islam rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmatus sihah, nikmat sehat, bisa melangkahkan kaki, bisa menggerakkan tangan, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara. Kita juga masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatul iman, diberikan kemampuan untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian di surah Al-Isra. Surah Al-Isra sebagaimana yang sudah kita bahas mengandung tema tentang istisy'aru qimatil Quran. Bagaimana kita bisa merasakan betapa bernilainya Al-Quran, betapa berharganya Al-Quran, di mana setiap nabi sesungguhnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala perintah untuk menjaga kitab Allah Subhanahu wa taala, menjaga perintah-perintahnya.
Akan tapi kemudian kaumnya banyak yang menyia-nyiakan kitab yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka melalui para nabi, para rasul itu. Dan umat terakhir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amanatul kitab itu adalah Banu Israel, yaitu umatnya Nabi Musa dan umatnya Nabi Isa alaihissalam, diberikan amanah berupa Taurat, diberikan amanah berupa Injil. Tapi sekali lagi banyak di antara mereka yang kemudian menyia-nyiakan amanah ini. Bahkan dikatakan bahwa banyak di antara mereka yuharrifunal kitab, yuharrifunal kalima min ba'di mawadhi'i. Ada yang kemudian mengubah isi dari Taurat, mengubah isi dari Injil, sehingga kemudian isinya banyak bercampur dengan hal-hal yang sesungguhnya tidak diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa ataupun juga kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa wahyu terakhir, kitab terakhir, yaitu Al-Qur'an. Dan peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Amri Khalid, itu merupakan satu pertanda bahwasanya nabi-nabi sebelumnya itu kemudian memberikan amanah risalah terakhir itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjadi Imamul Anbiya wal Mursalin, salat berjamaah bersama para nabi dan para rasul, yang di dalamnya kemudian ada isyarat bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan meneruskan risalah para nabi, risalah para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membawa kitab terakhir, yaitu Al-Qur'an. Sehingga tema dari surah Al-Isra itu adalah al-istish'ar biqimatil Qur'an. Bagaimana kita itu bisa menyadari tentang betapa sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah sesuatu yang berharga, sesuatu yang tidak ternilai, sesuatu yang sangat-sangat mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah pengajian Islam rahimakumullah, maka di bagian terakhir ini saya membahas tentang qimatul Quran. Setelah kita membahas tentang pergantian risalah, kemudian juga isi kandungan dari Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu sebagaimana kitab-kitab yang lainnya itu mengandung tema pokok untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di akhir dari pembahasan ini kemudian kita bahas tentang qimatul Al-Quran, nilai dari Al-Quran, betapa berharganya Al-Quran. Kita akan mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimana sesungguhnya Al-Quran itu satu karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 45-46 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza qara'tal Qur'an ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura wa ja'alna 'ala qulubihim akinnatan ay yafqahuhu wa fi adanihim waqra wa idza dzakarta rabbaka fil Qur'ani wahdahu wallau 'ala adbarihim nufura. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika kamu wahai Muhammad membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan antara kamu dan orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat hijabam mastura. Ada hijab yang tidak terlihat. Karena kacamata yang dipakai itu berbeda. Yang pertama adalah kacamata keimanan, sementara yang kedua adalah kacamata kekufuran. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, ketika engkau membaca Al-Qur'an, maka kami jadikan hijab yang tidak terlihat antara kamu dengan mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya
memandang Al-Quran dengan kacamata keimanan, maka mereka akan mendapatkan petunjuk yang sebenarnya yang ada di dalam Al-Quran. Maka danakilah Al-Quran itu dengan keimanan. Sementara orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal sungguhnya Al-Quran itu adalah sesuatu yang berharga. Makanya di dalam awal surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Alif lam mim, inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Yang kata Syekh Asy-Syinkiti, sesungguhnya di dalam ayat ini terdapat isyarat bahwasanya Al-Quran yang di dalam ayat yang lain dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia, itu tidak akan bisa diambil petunjuk, khususnya petunjuk yang sebenarnya, kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu memandang Al-Quran dengan kacamata keimanan, sehingga setiap membaca Al-Quran maka akan semakin bertambah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang kafir ketika diturunkan kepada mereka Al-Quran, ketika dibacakan Al-Quran, bertambah zadatkum rijsan ila rijsihim, bertambah kekufuran mereka, bertambah ketidakkeimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka kemudian berolok-olok gitu. Madza qala anifa? Apa tadi yang dikatakan itu? Ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa di dalam Al-Qur'an kita itu akan mendapatkan syifa dan rahmah. Di ayat yang 82 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa syifa', yang di dalamnya itu ada penawar, ada kesembuhan, wa rahmatul lil mu'minin, dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Yang kata Syekh Sa'di, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa Al-Quran itu akan memberikan kesembuhan, penawar, baik yang sifatnya lahir ataupun batin. Sifatnya lahir yaitu akan menyembuhkan hal-hal yang sifatnya lahir. Yang sifatnya batin itu akan memberikan kepada manusia yang membacanya tentang bagaimana dia kemudian menghilangkan kejahilan, menghilangkan pemahaman-pemahaman yang salah, menghilangkan keyakinan-keyakinan yang tidak benar ketika dia membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ketika dia membaca Al-Quran dengan merenungkan apa yang ada di dalamnya. Dan juga rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti Al-Quran itu akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan turun derajatnya. Yang di dalam surah Al-Waqiah itu disebutkan khafidatur rafi'ah. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi dengan membaca Al-Quran kita akan dapatkan kesembuhan batin, kesembuhan lahir. Karena di dalam membaca Al-Quran kita akan mendapatkan banyak sekali peringatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Kita akan mendapatkan banyak pelajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan turunnya rahmat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan menyatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, dari Al-Qur'an, maka dia akan mendapatkan dari setiap huruf itu hasanah, satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan kebaikan itu kemudian dilipat gandakan 10 kali. La aqulu alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi kata Rasulullah, alif harfun, lam harfun, mim harfun. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim, maka sudah ada 3 huruf, yang berarti 3 kebaikan yang dilipat gandakan 10 kali, sehingga menjadi 30. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, semakin banyak kebaikan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak rahmat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga ada seorang syekh yang ditanya oleh muridnya. Apa yang dia tanyakan? Ya, tentang hubungan antara Al-Quran dengan kebahagiaan. Karena pesannya itu adalah bacalah Al-Quran supaya kita bahagia. Dan muridnya bertanya, berapa banyak kita membaca Al-Quran? Kata gurunya, biqadri ma turidu minas sa'adah. Ya, sebanyak keinginanmu untuk mendapatkan kebahagiaan, maka sebanyak itulah hendaklah kamu itu membaca Al-Quran. Karena kita ketika membaca Al-Quran akan mendapatkan tadi syifa, penawar dari pemahaman-pemahaman yang salah, dari hati yang gundah gulana, dari pikiran-pikiran yang tidak benar, pikiran yang galau, kacau, termasuk juga syifa lil jasad. Dan juga akan mendapatkan rahmah. Tentu bagi mereka yang ketika membacanya kemudian mengamalkan di dalam kehidupannya. Semakin membaca, maka kita akan semakin banyak mendapatkan kebaikan. Biqadri ma turidu minas sa'adah. Sebesar keinginanmu untuk mendapatkan kebahagiaan, maka sebesar itulah kamu membaca Al-Quran. Sebanyak kebahagiaan yang ingin kamu dapatkan, maka sebanyak itulah Al-Quran yang hendaknya kamu baca. Dan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menyatakan, yuqalu liqari'il Qur'an yaumal qiyamah, dikatakan kepada orang yang membaca Al-Quran di hari kiamat, iqra warqa warattil fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah. Dengan membaca kemudian kita akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Karena kemudian kata Rasulullah SAW ketika dikatakan kepada pembaca Al-Quran, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kedudukanmu nanti di surga itu adalah sesuai dengan akhir dari ayat yang kamu baca. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka semakin tinggi kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Amr Khalid, fa'adadu darajatil jannah ya akhil muslim huwa bi'adadi ayatil Quran. Adadu darajatil jannah itu, banyaknya derajat di surga, wahai saudaraku muslim, adalah sesuai dengan banyaknya ayat Quran yang kamu baca. Ala turidul jannah, apakah kamu tidak ingin surga? Ala tatamannaha, tidakkah kamu ingin kamu berangan-angan? Ala turidul firdaus al-a'la, tidakkah kamu menginginkan firdaus yang paling tinggi?
Idan falzam qira'ata hadzal Qur'an. Kalau begitu maka hendaklah kamu membiasakan diri untuk membaca Al-Qur'an. Karena itulah misalnya ketika kita kemudian terbetik keinginan untuk membaca Al-Qur'an, maka segeralah ambil Al-Qur'an dan bacalah. Karena itu merupakan satu karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allah ingin memberikan kebaikan kepada kita. Allah ingin memberikan rahmatnya kepada kita. Allah ingin memberikan syifa kepada kita dengan Al-Quran yang kita baca itu. Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan petunjuknya kepada kita. Terutama kalau kemudian kita lihat di dalam Al-Quran adalah pada saat salatul fajri wa qiyamul lail, sebagaimana yang disyaratkan di dalam ayat yang ke-78 dan 79. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata lidulukish syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Jadi Qur'anal fajri itu bacaan pada saat fajar itu mashhuda, itu disaksikan. Demikian juga di ayat ke-79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebagian malam hendaklah kamu bertahajud sebagai nafilah ibadah sunnah bagi kamu. Mudah-mudahan Tuhanmu akan bangkitkan kamu pada maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu berharganya Al-Quran. Kita akan mendapatkan syifa, kita akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jalan hidup dari seorang muslim, terutama sebagaimana yang disyaratkan di awal surah Al-Baqarah, bagi orang-orang yang bertakwa itu memang adalah Al-Quran. Di dalam ayat yang 89 Allah Subhanahu wa taala itu menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal qur'ani min kulli matsal fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguh kami telah jelaskan berulang-ulang kepada manusia di dalam Al-Quran min kulli matsal, dari setiap perumpamaan. Kata Syekh Sa'di, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu telah memberikan kepada manusia berbagai macam nasihat sesuai dengan keadaan-keadaan manusia. Allah Subhanahu wa taala juga telah memberikan berbagai macam perumpamaan yang bisa dijadikan oleh manusia sebagai petunjuk di dalam kehidupannya. Makanya kata para ulama, ya Al-Quran mustamilun ala kulli syai'in. Al-Quran itu ya mengandung segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Fihi kullu syai', di dalamnya segala sesuatu. Ya tentu saja tidak langsung terperinci ya, tapi dalam bentuk petunjuk-petunjuk umum, masal seperti hanya yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini. Bukan kemudian langsung terperinci bahwa harus seperti ini. Sebagaimana yang pernah saya ceritakan, ada seorang murid yang agak nakal tanya kepada kiainya, "Pak Kiai, apa benar semua itu ada dalam Al-Quran?" "Iya benar." "Harga beras berapa Pak Kiai? Sekarang beras mahal." "Oh ya sebentar." Setelah itu Pak Kiainya nyuruh membantunya, coba kamu ke pasar, tanya berapa sekarang harga beras. Tidak berapa lama kemudian datang membantunya, "Harga beras sekarang begini, segini Pak Kiai." "Oh ya, harga beras segini." "Loh kok masih tanya ke pasar Pak Kiai?" "Katanya ada di dalam Al-Quran semua."
Ya, kata Pak Kiainya, di dalam Al-Quran itu ada petunjuknya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, tanya kepada yang tahu. Saya ini bukan pedagang beras, bukan ahlinya beras. Maka saya tidak tahu tentang harga beras, apalagi sekarang kemudian naik. Sehingga saya nyuruh pembantu saya untuk tanya kepada pedagang di pasar, karena mereka yang lebih tahu tentang persoalan harga beras. Tapi petunjuknya sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi jangan kemudian langsung terperinci. Sebab kalau terperinci nanti tidak bagus juga. Jadi Al-Quran itu mengandung kaidah-kaidah umum yang kalau di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan sudah menjelaskan kepada manusia secara berulang-ulang dengan berbagai macam perumpamaan. Sehingga dengan demikian manusia itu akan bisa mengambil iktibar. Makanya kita akan mendapatkan berbagai macam kisah dari umat terdahulu yang itu bisa dijadikan sebagai pelajaran bagi manusia. Ada kisah tentang Namrud, ada kisah tentang Firaun, dua orang raja yang lalim, yang mengaku sebagai Tuhan, yang mengaku bahwasanya dirinya bisa menghidupkan dan mematikan. Sehingga ketika Nabi Ibrahim datang kepada Namrud, Allah itu menghidupkan dan mematikan. Kata Namrud, ana uqi wa umid. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Contohnya, dipanggil dua orang pengawalnya, satu kemudian dipenggal lehernya. Ini kan, saya menghidupkan, saya matikan. Satu saya biarkan hidup, satunya saya matikan. Padahal bukan itu maksud yang diberikan oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya Allah itu yang menghidupkan dari tidak ada menjadi ada. Oh ya sudah, kata Nabi Ibrahim, Allah itu menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kalau kamu sanggup ubah dari barat ke timur itu, maka kemudian Namrud terdiam. Seorang raja yang lalim, tapi kemudian akhir hayatnya itu hanya karena seekor makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil, yang dalam pandangan manusia itu remeh. Hanya karena seekor nyamuk itu. Jadi dia yang mengaku Tuhan, ternyata matinya karena makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kecil. Ini menggambarkan betapa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa terhadap makhluk yang kecil yang dianggap remeh oleh manusia. Seorang yang mengaku dirinya Tuhan kemudian tidak mampu untuk menahan dirinya dari maut. Itu perumpamaan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Ibrahim dengan Raja Namrud, kisah antara Nabi Musa dengan Firaun. Jadi semuanya ada di dalam Al-Quran. Tinggal bagaimana manusia itu mengambil pelajaran. Maka di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada manusia supaya manusia itu mentadabburi ayat-ayat Al-Qur'an. Merenungkan isi yang ada di dalam Al-Qur'an. Sehingga dengan demikian maka diharapkan memang benar-benar akan bisa mendapatkan al-huda al-khas, petunjuk khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia di dalam Al-Qur'an. Yang kata Syekh Singkiti isyaratnya ya memang hanya orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil iktibar. Jadi isyarat di dalam ayat 45 dan 46 surah Al-Isra ini, datangilah Al-Qur'an dengan keimanan. Karena ketika manusia itu mendatangi Al-Quran dengan keimanan, maka dia akan mendapatkan petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir, karena mereka mendatangi Al-Quran dengan kekufuran, mereka tidak mendapatkan apa-apa di dalam Al-Quran. Makanya kata Syekh Abdul Khalid, sesungguhnya Al-Quran itu kemudian akan mengangkat derajat satu golongan
dan kemudian menjadikan yang lain itu rendah, merendahkan golongan yang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian menyatakan supaya manusia aminu, qul aminu bihi aw la tu'minu. Silakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, katakan aminu bihi aw la tu'minu. Berimanlah kalian dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, atau tidak usah beriman. Di mana pilihan itu sama-sama mengandung konsekuensi. Orang yang mendatangi Al-Quran dengan keimanan, maka dia akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari Al-Quran. Dia akan mendapatkan syifa, dihilangkan pemikiran-pemikiran yang salah, dihilangkan keyakinan-keyakinan yang tidak benar, dihilangkan juga hal-hal yang mengganggu batinnya. Dia akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara orang yang mendatangi Al-Quran dengan ketidakimanan, maka dia akan mendapatkan kedudukan yang rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam lanjutan ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan bagaimana sesungguhnya sikap yang pernah diambil oleh orang terdahulu, yang mereka itu adalah orang yang benar-benar diberikan ilmu. Allah menyatakan, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna ila adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yazidukum khusyu'a. Jadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka ilmu sebelum itu, ketika dibacakan kepada mereka ayat Al-Quran, mereka itu langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tasbih, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka menyadari bahwa apa yang ada di dalam wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu memang benar adanya, merupakan petunjuk berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Jadi ambillah petunjuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dapatkanlah syifa dan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan melalui Al-Quran. Inilah qimatul Quran, inilah berharganya Al-Quran. Dan sesuatu yang berharga sesungguhnya apa yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nilai dari Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh materi. Karena ada sesuatu yang bisa dibeli oleh materi, yang bisa dihargai secara fisik gitu. Ya, contohnya kalau kasur kan bisa kita beli itu, kasur yang empuk bisa kita beli itu, spring bed bisa kita beli. Tapi tidur yang nyenyak itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita beli itu. Sebab ada orang yang tidurnya di atas spring bed tapi pakun tak nyedet hidung, osang. Tapi ada yang tidur di atas ya beca itu nyedoh, padahal di pinggir jalan mobil itu lewat keras lagi, kalau klaksonnya tetet, tidak bangun dia sampai ngerok, katanya kok besar. Itu kan nikmatnya tidur yang tidak bisa dibeli. Jadi kalau kasur empuk ya bisa dibeli, tapi tidur yang nyenyak itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibeli. Itu adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah yang besar, rumah yang megah itu bisa dibeli, tapi kebahagiaan, suasana yang ada di dalam rumah itu adalah sesuatu yang lain lagi, yang tidak bisa dibeli. Nah, nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran itu adalah nilai-nilai yang tidak bisa dibeli. Kalau kita ingin mendapatkan apa yang ada di dalam Al-Quran, karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala janjikan di dalam Al-Quran berupa syifa dan rahmah, maka yang harus kita lakukan adalah mendatangi Al-Quran dengan
penuh keimanan, mengimani apa yang ada di dalamnya, dan kemudian merenungkan apa yang sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah Al-Qur'an, inilah yang bisa kita rasakan betapa sungguhnya Al-Quran adalah karunia berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bersyukurlah kita menjadi bagian dari mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kitalah orang yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah itu pernah menyatakan, saya sangat rindu kepada ikhwani. Siapa ikhwani itu ya Rasul? Kata para sahabat, alasna ikhwanana, ikhwanah, bukankah kami adalah ikhwan, saudara-saudara engkau ya Rasul? Bukan, antum ashabi, kalian itu adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah orang-orang yang datang jauh sesudahku, tidak pernah bertemu dengan aku, akan tapi mereka beriman dengan apa yang saya bawa. Jadi kita termasuk mudah-mudahan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai ikhwannya, saudara-saudaranya yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah bertemu dengan Rasulullah SAW, tidak pernah menyaksikan bagaimana Al-Quran itu diturunkan, akan tapi kita beriman kepada Rasulullah SAW. Kita juga beriman dengan ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita juga mendapatkan syifa dan rahmah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan melalui Al-Qur'an. Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.